Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 23106310300067. Di sini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang mata kuliah pengantar literasi digital, yang dimana materi ini membahas tentang teknologi digital yang dipakai pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Check it out.
Materi yang pertama yaitu mengenai internet. Kalian sudah tahu belum apa itu internet? Nah, internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di Indonesia. Selain internet, ada yang namanya Internet of Things dan search engine. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video mengenai Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Selanjutnya ada search engine dan browser. Search engine merupakan website yang mengumpulkan, mengorganisir, dan mengindeks konten dari seluruh bagian internet. Sedangkan browser merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Perbedaan browser dan search engine. Search engine itu contohnya itu www.google.com yang sering kita jumpai pada Google. Sedangkan browser itu aplikasi browser atau yang selainnya. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang software perangkat lunak. Yang pertama yang kita bahas ada dua, yaitu perangkat lunak embedded system dan perangkat lunak operating system. Embedded system merupakan perangkat tertanam dalam satu kesatuan sistem, memiliki 3 komponen, yaitu hardware, software, dan sistem operasi. Operating system merupakan penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Contoh dari perangkat lunak embedded system seperti kamera, laptop, handphone, mobil, dan sebagainya. Contoh dari perangkat lunak operating system seperti sistem-sistem yang bekerja pada perangkat seperti Apple, Windows, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan prinsip kerja embedded system dan menayangkan sebuah video mengenai perangkat lunak sistem operasi. Dalam gambar tersebut sudah terlihat ada satu alat USB dan komputer atau laptop, yang dimana perangkat tersebut sama-sama memiliki layar dan keyboard. Tetapi yang membedakannya itu, alat USB termasuk ke dalam perangkat embedded system karena hanya dapat menjalankan tugas-tugas spesifik atau tugas khusus yang selalu diprogramkan dan tidak dapat dirubah kembali oleh penggunanya. Berbeda dengan laptop. Laptop memiliki banyak fungsi dan aplikasinya. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Berikut adalah cara kerja dari sistem operasi. Tahap pertama adalah operating system akan dimuat ke komputer menggunakan boot program. Proses ini dinamakan booting. Ketika kita menyalakan komputer atau laptop dengan mengklik tombol power. Setelah itu, operating system bertugas untuk mengatur semua program aplikasi yang ada dan di dalam perangkat. Aplikasi-aplikasi tersebut membuat permintaan melalui API atau Application Program Interface.
agar pengguna tidak terlalu repot mengetahui sistem yang rumit di baliknya. Contoh mudahnya, katakanlah kamu sedang menggunakan aplikasi Paint untuk menggambar. Setelah itu, kamu ingin menyimpan gambar tersebut. Sebagai user, kamu hanya perlu mengklik Save atau Save As dengan gambar tersebut secara otomatis langsung tersimpan. Di balik semua itu, terdapat sistem kerja antara operating system dan aplikasi melalui API. Selanjutnya pada materi yang ketiga yaitu software perangkat lunak 2. Di sini ada perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah bahasa dalam pembuatan program komputer yang dimana setiap perangkat ini memiliki tingkatan. Bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat menengah, bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Bahasa ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa biner yang dimana memudahkan perangkat komputer untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, perangkat bahasa pemrograman tingkat menengah. Penggunaannya masih terbatas dengan kesulitan yang menengah, tetapi jika dibandingkan dalam bahasa assembly, tingkat menengah lebih mudah untuk dipahami oleh perangkat komputer. Yang terakhir yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di sini terdapat contoh seperti Java, PHP, C++, dan lain sebagainya. Perangkat ini sering digunakan oleh kalangan mahasiswa atau masyarakat Indonesia. Selain itu ada aplikasi keuangan seperti Dana, OVO, dan lain sebagainya. Di sini ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks mode, aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop, aplikasi pencatatan keuangan berbasis web, dan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Dan yang terakhir, aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Pada materi keempat mengenai perangkat input-output, di sini saya akan menjelaskan sedikit awal mula komputer dan apa saja sih perangkat input dan output itu. Perangkat input dan fungsinya. Perangkat input atau disebut sebagai input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Selain menerima data input, perangkat ini juga bertugas dalam menyalurkan data ke mikroprosesor yang berbentuk sinyal data input. Singkatnya, perangkat input adalah perangkat untuk mentransfer segala perintah yang akan diproses oleh sistem komputer. Salah satu contoh perangkat input yaitu keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetik sesuatu perintah, berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol serta melakukan perintah untuk menyimpan dan membuka file. Contoh yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk petunjuk posisi atau penggerak kursor pada layar monitor. Pada zaman sekarang, mouse semakin berkembang hingga mouse dengan teknologi wireless tanpa kabel. Perangkat output dan fungsinya. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri, sehingga dapat difahami penggunanya dengan mudah. Contoh perangkat output yaitu monitor. Monitor adalah perangkat keras berjenis output yang digunakan untuk menerjemahkan data digital sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Monitor juga perangkat yang sangat penting dari komputer karena tanpa kehadirannya pengguna tidak akan bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu speaker. Fungsi utama dari speaker adalah mengolah sinyal suara digital di dalam komputer sehingga menjadi sinyal suara analog yang bisa didengarkan oleh telinga manusia. Biasanya speaker sudah merupakan fitur standar di dalam komputer. Di sini ada beberapa contoh perangkat input seperti mouse, keyboard, pen, touchpad, mikrofon, scanner, trackball, dan digital kamera. Sedangkan perangkat outputnya seperti monitor, printer, speaker, headset, proyektor, plotter. Evolusi monitor visi.
Sebelumnya, komputer ini berbentuk tabung yang sangat besar sehingga ada perkembangan yang dimana makin kesini makin menipis. Serta ada sejarah perkembangan printer, di mana printer ini sebelumnya berbentuk mesin ketik. Dari mesin ketik ini diperkecil hingga menjadi printer 3 dimensi. Hello kids, in this video we are going to learn about computer input and output devices. Monitor. Monitor is output device that display information. CPU. A CPU central processing unit is both input and output device that gives instructions to a computer program. CPU is also called brain of the computer. Keyboard. Keyboard is input device. Keyboard is used as a text and symbol entry interface for typing text and numbers into computer. Mouse. A computer mouse is input device. Mouse is handheld pointing device. It has two buttons, left and right, and a scroll wheel. Printer. Printer is output device. It takes input and gives the output in the form of a text, symbol and image. Scanner. Scanner is input device. Scanner is a device that scans image, printed text, handwriting or an object and converts it to a digital image. Webcam. Webcam is input device. A webcam is a video camera that feeds or streams an image or video. Microphone. Microphone is input device. A microphone is a device that captures audio. Headphone. Headphone is output device. It is used to listening the music. Hard disk. Hard disk is a storage device which is used to store the data. Speaker. Speaker is output device. It is used to listening the music. Joystick. A joystick is input device. Joysticks are used to play video games. Gamepad. A gamepad is input device. Gamepads are used to play video games. Projector. A projector is optical device. It projects an image onto a large surface. USB. A USB flash drive is data storage device. UPS. UPS running on power loss. Tablet. Laptop. Sekarang membahas perangkat media penyimpanan. Sejak zaman dahulu, alat penyimpanan sudah ada, yang dimana setiap tahun ke tahun pasti akan berkembang, dimana sekarang kita mengenal yang namanya yaitu flash disk. Namun, sekarang alat penyimpanan seperti ini sudah tidak banyak lagi ya digunakan. Sekarang lebih memilih melewati Google Drive. Setiap tugas pasti mengumpulkannya lewat drive ya. Sekarang flash disk atau alat penyimpanan lainnya sudah tidak banyak digunakan lagi. Karena mungkin seiring berjalannya waktu, alat penyimpanan ini semakin lama semakin jarang digunakan. Namun sebelum itu, kita mengenal lebih jauh yuk. Apa aja sih alat penyimpanan zaman dahulu sampai zaman sekarang? Tonton video berikut ini. Hai kids, kalau kita mau menyimpan data, biasanya kita akan menyimpannya di USB
atau external hard disk. Tapi coba bayangkan apa alat penyimpanan zaman dahulu sebelum ditemukannya USB atau hard disk. Seiring berkembangnya zaman, maka teknologi juga semakin maju dan berkembang. Hal ini juga berdampak pada media penyimpanan data yang terus berevolusi dari masa ke masa. Hari ini kita bahas mengenai macam-macam media penyimpanan dari masa ke masa sebelum ditemukannya USB yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Punch card. Punch card merupakan selembar kertas kaku yang berlubang. Kertas ini sudah diprogram untuk mengendalikan mesin otomatis dalam pengolahan data. Punch card ditemukan oleh Basil Boucon pada tahun 1725 dan digunakan sampai 1970. Alat ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan atau kapasitas di dalam media ini sangat kecil. Selain itu, fungsi utama media ini bukanlah untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan atau setting untuk mesin yang berbeda. Punch tip hampir sama seperti punch card, bedanya jika punch card terbuat dari kertas, punch tape ini terbuat dari pita yang memanjang. Punch tape ini juga berlubang-lubang dan digunakan pertama kali untuk mesin fax oleh Alexander Bain pada tahun 1846. Setiap baris tape menampilkan satu karakter, tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Selectron tube. Selectron tube ini berbentuk tabung transparan yang di dalamnya terdapat kawat-kawat listrik. Alat-alat ini berukuran 25 cm dan bisa menyimpan data sebanyak 4096 bits. Alat yang dikembangkan pada tahun 1946 ini merupakan cikal bakal memori komputer. Harganya sangat mahal dan mudah sekali rusak. Magnetic tape. Alat penyimpanan data yang ditemukan pada 1950-an ini hampir sama seperti punch tape. Tapi bedanya, magnetic tape ini berbentuk gulungan dan bisa menyimpan data 10.000 kali lebih banyak daripada punch tape. Disket. Disket berbentuk persegi berukuran 20 cm yang tipis. Yang pertama kali digunakan pada tahun 1969. Sistemnya read only, artinya saat data tersimpan, data itu nggak bisa diubah lagi. Disket ini bisa menyimpan data berukuran 80 kilobits yang kemudian dikembangkan menjadi 256 kilobits. Zip disk. Zip disk hampir sama seperti disket. Perbedaannya terletak pada kapasitas penyimpanan data. Zip disk bisa menyimpan data sebesar 100, 250, sampai 750 kilobits. LD, CD, DVD. LD atau Laserdisc ditemukan pada tahun 1972 dan berbentuk piringan yang tipis. Kemudian, pada tahun 1979, CD atau Compact Disc muncul dan menggeser posisi LD karena ukurannya lebih kecil tapi bisa memuat data lebih besar. Kemudian CD berkembang menjadi DVD, HD DVD, dan Blu-ray yang bisa menyimpan data lebih besar. Memory card. Memory card pertama kali digunakan pada tahun 1990-an. Awalnya berbentuk besar dengan kapasitas penyimpanan data yang kecil. Namun perlahan, memory card semakin berkembang. Ukurannya menjadi lebih kecil, tapi kapasitas penyimpanan lebih besar. Memory card biasanya digunakan untuk ponsel dan kamera. USB atau flash disk. USB dikembangkan pada tahun 1999 oleh Amir Ban, Dov Morgan, dan Oron Ogden. Selain untuk menyimpan data, USB juga bisa digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Kapasitasnya juga lebih besar hingga 64 gigabits. External hard disk. External hard disk sebenarnya sama seperti hard disk biasa dari segi bentuknya. Namun, alat ini bisa dibawa-bawa tanpa harus membongkar komputer.
External hard disk bisa menyimpan data sebesar 2 terabits loh. Nah, kids, itu dia penyimpanan dari masa ke masa, mulai dari punch card sampai external hard disk yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Kita akan membahas perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Contohnya yaitu komputer ENIAC. Komputer pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 hingga 1963. Kembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan adanya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan cukup besar. Tidak membutuhkan terlalu banyak listrik dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan perkembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Pada masa ini, mulai munculnya laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besar hingga bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat ini sudah muat dalam genggaman manusia. Setelah kita mempelajari perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang ini, tentunya kita belum merasakan ya komputer generasi pertama maupun generasi kedua. Tentu komputer itu sudah tidak ada pada generasi sekarang. Mungkin ada, tapi bukan pada perusahaan industri zaman sekarang. Yang kita rasakan, mungkin yang saya rasakan, saya merasakan bahwa adanya komputer, yaitu komputer yang bisa digenggam oleh diri kita sendiri. Maksudnya itu dibawa oleh diri sendiri. Contohnya itu laptop mungkin ya.
selain kita membahas tentang masa lalu dan masa sekarang, tentu jelas komputer pasti ada untuk masa depan. Nah, bagaimana sih komputer masa depan itu? Apa komputernya lebih kecil atau bagaimana? Oke, di sini saya akan menjelaskan komputer masa depan yang akan dipakai oleh generasi selanjutnya. Tentu kita sebagai generasi sekarang harus sudah pintar mengenai teknologi, yang dimana nanti masa depan akan digantikan oleh teknologi yang canggih. Di sini ada komputer masa depan, salah satunya ada komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan fenomena mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah sebuah cabang dasar fisika baru yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom atau subatom. Susunan data terkecil dari informasi kuantum disebut qubit, yaitu satuan data terkecil dari informasi kuantum disebut qubit, yaitu suatu mekanika kuantum yang dapat menduduki superposisi keadaan sekaligus dengan jumlah yang tak terbatas. Wah, bisa kita bayangkan ya, komputer masa depan menampung semua data itu hingga tak terbatas. Gimana canggihnya komputer masa depan? Qubit merupakan analogi dari bit yang digunakan pada komputer. Sebuah qubit dapat mewakili angka 1 atau 0 atau superposisi 0 dan 1 secara bersamaan. Ini akan mengubah dunia kita, mulai dari pembuatan baterai, kimia, kesehatan, bisnis, transportasi, bahkan kita semakin memahami alam semesta. Komputer kuantum ini kinerjanya sangat cepat, berkali-kali lipat daripada komputer konvensional yang kita pakai sekarang. Bisa dibayangkan ya, betapa cepatnya pengambilan data pada komputer masa depan dibandingkan komputer yang sekarang kita pakai. Yang kita ketahui juga bahwa komputer sekarang juga sangat canggih, bukan? Tetapi di masa depan komputer yang tercipta nanti kinerjanya akan lebih sangat cepat dari komputer masa sekarang. Contohnya, ketika Anda melihat delman dengan mobil, tentunya berbeda, bukan? Dari segi muatan, kinerja, dan waktu, mobil lebih praktis dan lebih cepat. Inilah yang dinamakan revolusi kendaraan. Nah, contoh ini cocok untuk menggambarkan sistem komputer kuantum akan menggantikan sistem komputer konvensional pada masa depan. Nah, di sini ada komputer jaringan dan komunikasi data. Komputer jaringan dan komunikasi data adalah proses pengiriman data dan informasi di antara komputer-komputer dan peralatan-peralatan lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media transmisi atau alat komunikasi data. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer-komputer dan peralatan-peralatan peripheral lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan dan digunakan untuk perpindahan data dari suatu komputer sumber ke komputer tujuan yang melalui suatu media pengantar dalam bentuk bit atau data digital dengan alamat-alamat yang berbeda di dalam jaringan atau dikatakan dengan proses routing. Di dalam komputer jaringan dan komunikasi data ini terdapat local area network
adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, universitas, atau gedung perkantoran. Jaringan ini adalah jaringan pribadi yang memungkinkan perangkat di dalamnya terhubung satu sama lain dan berbagai data. Yang kedua, ada topologi jaringan. Cara penyusunan data penghubungan antara simpul atau node dalam jaringan komputer. Setiap jenis topologi jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan topologi jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Nah, pada topologi jaringan ini kita tidak boleh asal memilih jaringan. Di sini banyak jaringan-jaringan yang akan terbagi pada jalur-jalur tertentu ya. Makanya kalau ada jaringan yang salah jalur, pasti akan salah fatal. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network. Adalah jaringan komputer yang menghubungkan pengguna sumber daya komputer dalam suatu wilayah geografis seukuran wilayah metropolitan. Manfaat Metropolitan Area Network mencakup peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam komunikasi antar pengguna, akses yang dapat diandalkan ke internet dan jaringan lainnya, serta di sini menghemat biaya tentunya ya. Dan yang keempat ada Wide Area Network. Jaringan telekomunikasi yang terbesar di wilayah geografis yang luas. Wide Area Network ini seringkali dibuat dengan sirkuit telekomunikasi yang disewakan dan tidak terikat pada satu lokasi. Wide Area Network adalah roda penggerak bentuk dalam infrastruktur TI yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi penting sehari-hari tanpa penundaan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan komputer networking. Jaringan komputer mengacu pada interkoneksi perangkat komputasi yang dapat bertukar data dan berbagi sumber data satu sama lain. Jaringan komputer telah menjadi bagian penting dari bisnis dan organisasi modern, memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan lebih efisien. Selanjutnya ada satelit network. Jaringan komunikasi data yang difasilitasi oleh satu atau lebih satelit komunikasi yang mengorbit bumi. Jaringan satelit dapat diklasifikasi berdasarkan jenis satelit dan posisi orbitnya seperti GEO, LEO, MEO, atau hybrid. Dan yang terakhir ada broadband network. Mengacu pada transmisi data berkecepatan tinggi yang dapat mengirimkan sinyal melalui rentang frekuensi yang luas atau beberapa saluran yang berbeda. Jaringan broadband dapat berupa kabel atau nirkabel dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengakses internet, komunikasi suara, dan PTT, serta data satelit berkecepatan tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau memberitahu bagaimana sih saya mendapat jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu setiap pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 ini. Pada pertemuan pertama, saya mencari jawaban pada aplikasi Perplexity, di mana aplikasi ini sudah jelas sumbernya dan jawabannya pun singkat. Tentu saya mencari referensi dari aplikasi lain seperti Question AI atau ChatGPT.
ChatGPT ini mungkin tidak ada sumbernya ya, tetapi saya menggunakan ChatGPT hanya untuk sekedar referensi. Tidak semua jawaban dari ChatGPT saya salin. Tentunya saya juga membutuhkan referensi dari banyak aplikasi atau AI yang lainnya. Pada pertemuan kedua sampai kelima, dosen pengampu memberikan tugas dengan jawaban pemikiran kita sendiri, yang dimana tidak harus ada sumbernya, tetapi apa yang dosen jelaskan itu apa yang kita jelaskan juga pada lembar jawaban. Tapi saya juga tidak pernah terlewat untuk mencari referensi seperti aplikasi Perplexity, di mana di situ sudah jelas sumbernya. Dan pertemuan terakhir itu membahas tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Di situ saya menjelaskan perkembangan generasi pertama hingga sekarang. Di situ saya menjelaskan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga komputer masa depan. Saya membutuhkan aplikasi Perplexity sebagai referensi yang saya ambil untuk mencari jawabannya. Selain itu, dari aplikasi tersebut saya juga mencari pada Question AI, yang dimana tidak cukup satu ya. Tentunya saya juga membutuhkan banyak referensi agar tidak hanya dari satu titik tertentu. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan.
Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, ini adalah penghujung penjelasan yang saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan jelas sehingga rekan-rekan memahaminya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kekurangan dalam bentuk apapun, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Fuck her in a